warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen mengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam M. Syarif Kholili. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Siddiq Asari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Dan saya Angger Satrio Agung Jayadipa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang cukup menarik dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kenapa masyarakat Arab Jahiliyah Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Allah, padahal mereka sebenarnya percaya Allah adalah pencipta alam semesta. Kalau dipikir-pikir, sekilas ini memang agak aneh. Kalau mereka sudah percaya Allah itu ada, kenapa mereka masih menolak dakwah Nabi Muhammad? Nah, ternyata ada beberapa alasan penting di balik alasan tersebut. Masyarakat Arab sudah mengenal Allah sebelum Islam datang. Sebenarnya masyarakat Arab Quraisy sudah mengenal nama Allah. Mereka percaya bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi, dan alam semesta. Tapi masalahnya, mereka tidak menyembah Allah secara langsung. Mereka juga menyembah banyak berhala, Uzza, dan seperti Lata, Uzza, dan Manat. Menurut mereka, berhala-berhala itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi singkatnya, mereka percaya Allah itu Tuhan tertinggi, tapi mereka tetap melakukan penyembahan kepada selain Allah. Takut kehilangan tradisi leluhur. Salah satu alasan terbesar mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW adalah karena terlalu fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Masyarakat Arab saat itu sudah terbiasa menyembah berhala sejak lama. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan bahwa hanya Allah yang boleh disembah, mereka merasa tradisi mereka dianggap salah. Padahal bagi mereka, mengikuti ajaran leluhur adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya banyak orang Quraisy berkata kurang lebih seperti ini: kami hanya mengikuti apa yang dilakukan nenek moyang kami. Hal seperti ini sebenarnya masih relate sampai sekarang. Kadang ada orang susah menerima kebenaran bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu nyaman. Dan juga faktor ekonomi. Saat ini kota Mekah menjadi pusat perdagangan dan tempat datangnya banyak orang untuk berzina ke Ka'bah yang dipenuhi berhala. Semakin banyak berhala, semakin ramai orang datang, dan otomatis ekonomi mereka juga jalan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW mulai menghancurkan budaya penyembahan berhala, para pemimpin Quraisy takut kehilangan pemasukan dan kekuasaan. Jadi penolakan mereka bukan cuma soal agama, tapi juga soal kepentingan bisnis dan jabatan. Karena terkadang manusia memang sulit menerima perubahan kalau merasa dirinya akan rugi. Kesombongan sosial. Alasan berikutnya adalah kesombongan sosial. Banyak pembesar Quraisy merasa mereka punya status tinggi di masyarakat, sedangkan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah justru dekat dengan budak, orang miskin, dan golongan lemah. Hal itu membuat para bangsawan Quraisy merasa gengsi. Mereka berpikir, kenapa kita harus mengikuti Muhammad? Bahkan ada yang meremehkan pengikut Islam awal karena berasal dari kalangan bawah. Padahal dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Mereka takut kehilangan kekuasaan. Dakwah Nabi Muhammad SAW juga membawa perubahan besar dalam sistem sosial. Islam mengajarkan keadilan, persamaan derajat, dan melarang penindasan. Hal ini tentu mengancam para pemimpin Quraisy yang selama ini nyaman dengan kekuasaan mereka. Karena kalau semua manusia dianggap setara, maka posisi sosial istimewa mereka bisa hilang. Makanya mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, mulai dari hinaan, ancaman, sampai penyiksaan. Pelajaran untuk kehidupan sekarang. Menurut saya, kisah ini masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kadang manusia tahu sesuatu itu benar, tetapi mereka tetap menolaknya karena ego, gengsi, lingkungan, atau takut kehilangan kenyamanan. Ada juga orang yang lebih memilih mengikuti tren atau kebiasaan walaupun tahu itu salah. Dari kisah masyarakat Quraisy kita belajar
bahwa menerima kebenaran butuh hati yang terbuka dan rendah hati. Karena kesombongan sering jadi penghalang terbesar manusia untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, masyarakat Arab jahiliyah Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Allah, bukan karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka sebenarnya percaya Allah mencipta alam semesta, tapi mereka masih terkait dengan tradisi berhala, kepentingan ekonomi, kesombongan sosial, dan rasa takut kehilangan kekuasaan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran kadang ditolak bukan karena sulit dipahami, tetapi karena manusia terlalu sulit melepaskan ego dan kebiasaan lamanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.